Little Flock 14.2, dan yang ketiga terakhir adalah konsep Zakaria 4 ayat 1 sampai 6 ya. Ya, review yang tadi ya. Jadi kita mau ringkaskan apa yang sudah terjadi di kutipan-kutipan itu yang kita akan pelajari malam hari ini. Dan saudara-saudara, kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Ya. Oke, kita akan minta yang disonder untuk baca. Stop ya. Oke, kita akan mulai dari Ucok. Untuk baca di EW, kita sekarang part EW 236.1 ya. Oke. Silakan Ucok. Yesus dan semua penghuni surga memandang dengan simpati dan kasih kepada mereka yang memiliki harapan yang manis, ingin melihat Dia yang cintai jiwa mereka. Oke, kita mau tanya sama Mas Guntoro. Ada Mas Gun ya? Selamat malam, Mas Gun. Ya, Dek. Ya, Mas Gun, harapan yang manis untuk melihat Dia itu kapan? Suaranya kecil. Mas Gun, kapan itu harapan untuk melihat Dia? Orang-orang yang mengharapkan untuk melihat Tuhan itu kapan harapannya, Mas Gun? Itu udah 19 April dulu kan. Sepanjang tahun 1843. Oke, mari kita tanya sama Opa Johan. Opa Johan setuju? 1843 Karaib, harapan untuk melihat Tuhan Yesus? Idem ya. Sorry Opa, boleh ulang sedikit lagi? Yang ke idem. Idem. Kerit, iya. Oke. Terima kasih Opa. Nah, sekarang terakhir ya, kita mau tanya sama Mama Soisa. Mama Soisa setuju 1843 Karaib? Untuk menunggu melihat Dia atau ekspektasi manis untuk Tuhan. Apakah 1843 Karaib setuju? Cece, sorry, yang lain dulu ya, soalnya saya dari belakang baru tiba di depan sini. Ya. Makasih. Oke, satu orang lagi ya. Terima kasih, Mama Soisa. Kita tanya sama Mary Bell. Apakah pengharapan itu sama William Miller 1843 Karaib mereka harapkan Tuhan Yesus datang? Setuju ya? Jadi kita dapatkan di sini bahwa ada 1843 Karaib. Jadi anggapan di sini ya. Di sini 1843 Karaib. Dan ini namanya adalah sweet ekspektasi manis dibilang ya. Ekspektasi manis untuk bertemu dengan Tuhan. Waduh. Mas Gun manis sekali nggak kalau berharap untuk ketemu Dia? Yang termanis. Waduh. Dan kita sekarang lagi ekspektasi manis kan, Mas Gun? Setuju. Walaupun kita nanti mau lewat bitter dulu yang kita udah tahu kan, tapi nggak apa-apa kan, kita ada ekspektasi manis, ya. Nah, dibilang ekspektasi manisnya di sini kan? Iya. Lalu Yesus, jadi kalau Yesus dari surga, ya, ini ada orang-orang kan di sini sudah ini kan, ada orang-orang di sini kan? Dan dibilang, Yesus itu melihat mereka dengan simpati. Dengan simpati and love. Mantap nggak ini? Orang-orang yang artinya orang-orang yang berpengharapan untuk melihat Yesus yang kedua kali, Yesus selalu melihat dengan simpati and love. Siapa yang nggak suka? Betul Pak Johan? Mbak Nuning suka nggak? Kalau tuh Bapak di surga, Tuhan Yesus, dan dibilang all heavenly host. Itin suka nggak? Sangat. Aduh. Jadi, Opa ada nggak kita bisa gini?
aduh kok nggak ada yang peduli sama kita. Padahal Yesus, semua tentara-tentara, pasukan, ataupun seluruh surga, lihat orang-orang yang tunggu dengan simpati dan kasih. Mantap. Bisa Luar biasa. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang boleh Ucok lanjut lagi, baca. Silakan Ucok. Ini masih kalimat pertama ya. Lalu? Malaikat melayang-layang di sekitar mereka untuk menopang mereka pada saat persidangan mereka. Oke, kalau bahasa Inggrisnya hour of their trial, ya. Jadi kira-kira Kak Lina. Oke, Kak Lina, selamat malam Kak. Halo Kak Lina, selamat malam. Ya, Kak Lina, apakah jam ini ada dibilang kita mau taruh ini ya, hour of trial, ya? Kak Lina mau taruh di mana? Boleh? Di gambar ini Kak Lina mau taruh di mana? Apakah di 1843 Karait ini, apakah ini hour of trial atau di mana? Coba Kak Lina boleh reason. Halo Cek, bagaimana Cek? Aku baru dari belakang tadi. Oh ya, nanti lewat dulu ya Kak. Nanti Kak Lina ikutin. Oke. Tante Esther Sutardi sekarang. Tante Esther Sutardi, selamat malam. Ya, Tante Esther Sutardi, kalau dibilang jam ujian, hour of trial, Tante Esther Sutardi, kalau ini line zaman William Miller mau taruh di mana? Apakah zaman William Miller? Ini jam-jam ujiannya di mana? Apakah 18 waktu di mana? Di mau taruh mana ini? 19 April itu ya? Nah, kira-kira mau taruh di sebelah mana, Tante Esther? Itu 1843 itu kan? Aha, jadi mau taruh di mana 19 Aprilnya? Uh, 19 Aprilnya ya dekat ini setelah 1843 ini ya. Apakah di sini Tante Esther? Iya. Oke, kita mau tanya sama Tante Nuning. Apakah Tante Nuning setuju dengan Tante Esther Sutardi? Ya, pokoknya setelah lewat 1843, jadi itu titik merah kamu tuh bisa ke situ, bisa agak geser dikit lagi juga bisa. Oke, mantap Tante Nuning. Kita tanya satu lagi untuk make sure. Om Jeffrey Toniman, setuju nggak warna merah di situ, Om Jeffrey? Itu adalah jam-jam ujian. Setuju. Oke, Mary Bell juga setuju? Oke, mantap. Jadi, ini namanya yang warna merah ini apa? Hour of Trial. Kan? Tanggalnya berapa Tante Esther? 19 April. Kita udah dapat kan di sini? Iya. Oke. Nah, jadi kita ini sekarang masukin hour of trial yang warna merah ya. Dan dibilang malaikat, ada malaikat-malaikat kan di sini? Iya. Nggak tahu ya bikin malaikat, anggap aja beginilah ya. Malaikat-malaikat mengelilingi, melayang-melayang di antara mereka. Jadi Tante Esther, apakah ini cuplikan kalau kita lagi di masa ujian, ya, lagi diuji, malaikat sedang mengelilingi Tante Esther juga. Kalau dulu zaman William Miller, mereka lagi diuji dan malaikat-malaikat berkeliling-keliling di atas mereka. Apakah Tante Esther bisa lihat itu dengan mata iman sekarang kalau lagi diuji? Iya, betul gitu. Ya kan? Jadi apakah ini kutipan nggak sembarangan kan ditulis? Apakah ini Mas Gun ditulis untuk ya udah untuk tambah pengetahuan atau untuk menguatkan kita yang nantinya di depan mau hadapi hour of trial juga? Betul kan, Mas Gun? Tante Esther? Iya, betul, Gedi. Itu dia. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Uco akan baca lagi kalimat berikutnya. Silakan Uco.
Mereka yang telah mengabaikan untuk menerima pesan surgawi dibiarkan dalam kegelapan dan kemarahan Allah menyala-nyala terhadap mereka. Oke, jadi Ucok. Terima kasih Ucok ya. Oh, lanjut Ucok. Karena mereka tidak akan menerima terang yang telah Dia kirimkan kepada mereka dari surga. Oke, terima kasih Ucok. Oke, mari kita lihat di sini. Apakah setelah 19 April orangnya jadi ada orang yang berjalan di mana sekarang? Ditinggalkan di dalam mana Tante Esther? Dalam persidangan ya. Bukan? Oke, coba. Bagaimana dengan Kak Lina? Kegelapan. Dalam kegelapan. Kegelapan. Betul kan? Nah, kita sekarang mau gambar orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ya. Jadi yang warna biru, Opa Johan, ini orang-orang ditinggalkan di dalam kegelapan. Kegelapan. Ya. Jadi kita mau gambar line baru di sini. Ya. Jadi ada line hitam sama line biru ya. Dan yang ini dibilang ini kegelapan. Jadi ini terbagi jadi dua ya. Yang warna biru dan satunya kita mau kasih warna hijau lah ya. Tapi kita belum tahu ya. Oke. Nah, berdasarkan yang kita baca tadi, Iyut, kenapa mereka ditinggalkan dalam kegelapan, Iyut? Halo, Iyut? Oh, Ya, Iyut. Kenapa mereka berada dalam kegelapan? karena mereka tolak kabar dari surga. Apakah jadi waktu di sini terang datang, ya kan? Mereka sudah apa? Oh, Betul? Tolak terang kan? Dan kata lain tolak terang, Kak Nini, berdasarkan pelajaran tadi adalah Halo, Sis. ya sis, kalau nggak ada terang artinya Gelap ya? kalau gelap artinya dia berdasarkan Tidak ada sinyal, Sis. Nah, betul sis. Betul. Jadi bisa lihat nggak ini EW 236 ini persis Matius 25. Betul Kak Nini? Betul, Sis. Jadi kalau nggak ada oil, apakah Mas Gun pantaslah gelap dia punya jalan, Mas Gun? Iya, Di. Nah, kalau nama-nama orang yang tidak ada oil ini biru, kita kasih nama siapa, Mbak Ning? Polis. Fulis. Jadi kita dapat line-nya siapa ini? Oh, Fulis toh ya. Oke. Sampai sini apakah semua jelas? Opa Johan? Iya. Bisa ya, Opa? Jelas. Terus siapa lagi jelas? Yang di Zoom? Jelas, Sis. Bisa ya? Oke. Oma Ali, Boleh, Cece. Mas Soisa boleh ya? Mantap, mantap. Kita lanjut lagi ya. Ucok mau baca lagi lanjutannya. Silakan Ucok. Ya. Oh ya, sorry ya. Oke. Ambil aja. Mereka yang setia, yang kecewa, yang tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mereka tidak datang, tidak ditinggalkan dalam kegelapan. Oke, sampai situ Ucok. Jadi, sekarang tadi ada orang-orang di kegelapan, sekarang kita tanya sama Mama Soisa, sekarang orang-orangnya apakah di dalam kegelapan, Mama Soisa? Halo Mama Soisa, bisa dengar? Halo, bisa ulang, Cece, sorry. Oke, Mama ulang ya, Jo. Baca. Mereka yang setia, yang kecewa, yang tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mereka tidak datang, yang tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mereka tidak datang, tidak ditinggalkan dalam kegelapan.
Nah, Mama Suisa, sekarang orang-orangnya pertanyaannya ada di dalam kegelapan atau enggak? Tidak. Jadi apakah kita mau gambar di garis biru atau garis yang lain? Garis yang lain. Jadi apakah kalau di sini garis gelap, di sini garis terang, betul? Betul, Cece. Nah, dan orang-orang ini, Mama Suisa, namanya orang-orang yang apa? Bukan? Yang berdasarkan tadi yang Ucok baca, orang-orang yang apa? Orang-orang yang mempunyai minyak Oke. atau oil atau terang. Berdasarkan yang Ucok baca, Mama Suisa, apakah Mama Suisa tadi belum dapat? Nanti kita tanya, belum ya? Itu Mama Suisa punya jawaban ya? Iya. Oke, kita tanya yang lain dulu ya. Bagaimana dengan Opa Johan? Opa Johan, orang yang nggak dalam, yang ada di terang ini, orang yang ada di terang ini, namanya orang yang apa? Yang wise kalau yang diterang ya. Oke, wise. Terima kasih. Mari kita tanya lagi sama Iyut. Iyut, orang yang ada di terang ini namanya siapa? Wise. Wise. Oke, kita mau tanya lagi sama Mas Gun dan Mbak Nuning. Setuju, Wise? Setuju. Bagaimana Kak Nini, setuju juga? Boleh, Cece. Wise, betul. Oke. Kak Nini setuju juga, Wise? Gimana sih, ulang boleh pertanyaannya sih? Berdasarkan yang Ucok baca, apakah siapa ini orang-orang yang tidak ditinggalkan di dalam kegelapan atau artinya mereka lagi diterang? Siapa ini? Wise. Wise, oke. Om Jeffrey setuju, Wise, Om Jeffrey? Setuju, Wise. Oke. Oma Alin, Kak Lina setuju? Kalau berdasarkan kutipan, Cek, Iya, berdasarkan kutipan, Oma. mereka yang setia. Faithful, betul? Iya. Dan orang-orang yang faithful ini lagi apa, Oma? Kecewa. Bisa lihat di sini? Saudara-saudara bisa lihat ini kutipan tadi? Jadi walaupun dia ada, tapi mereka kecewa karena apa, Oma Alin? Kenapa, Cek? Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak mengerti kenapa Tuhan tidak datang. Jadi, apakah karena di sini Tuhan tidak datang, kan? Dan mereka nggak tahu, ini kenapa sih Tuhan nggak datang, kan? Dan berdasarkan tadi yang Mama Suisa bilang, kalau terang pasti punya apa, Om Alin? Minyak. Dan baru jawaban semuanya, orang ini yang punya oil dan lampunya masih nyala, namanya? Wise. Wise. Bisa lihat ini? Ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat nggak ini ada kekecewaan dan karena Tuhan nggak datang, ya. Dan walaupun begitu, mereka tetap setia. Oleh karena itu mereka ada terang terus. Mereka punya oil karena mereka nggak pernah tertolak terang yang surga berikan, kan? Tante Esther Sutardi, betul? Betul. Gitu. Oke. Ucok mau lanjut baca, silakan. Ucok. Sekali lagi mereka dituntun ke Alkitab untuk mencari periode kenabian. Tangan Tuhan telah dihapus dari angka-angka dan kesalahan itu dijelaskan. Oke, sampai situ. Terima kasih, Ucok. Sekarang habis kecewa, bukti mereka setia, mereka bikin apa lagi? Kak Nini. Sis, kan nggak ikut tadi. Oh, oke. Coba yang lain dulu ya. Thank you, sis. Bagaimana Iyut? Bukti mereka setia, walaupun kecewa, mereka nggak putus asa, dan buktinya mereka terang karena Iyut dibilang apa tadi? Mereka terang. Sorry Iyut, gimana Iyut? Suaranya pecah. Buktinya mereka terang, Cek. Sorry. Nggak kedengeran. Halo?
Nah, ya sekarang bisa Yud. Tadi suaranya kayak mendem gitu Yud. Nggak jelas. Buktinya mereka terang. Oh, oke, terang. Bagaimana Cihidang, setuju? Enggak, Cek. Nanya itu pertanyaannya. Oh, bukti sekarang gini. Setelah mereka kecewa, tapi mereka tetap setia berdasarkan yang Uco bilang, mereka sekarang ngapain nih, Yud? Cari apa, selidiki firman Tuhan. Apakah led, betul? Dituntun ke Alkitab jadi. Untuk selidiki apa Om Sutardi? Ini apa period time. Periode nubuatan kan? Ya. Iya, periode. Apakah orang yang walaupun kecewa kalau punya oil di dalam terang walaupun kecewa langsung kembali ke Bible? Iya. Jadi apakah di atas artinya habis kecewa gelap mereka ditinggal kegelapan karena mereka enggak pernah kembali ke Bible lagi, betul? Tante Esther Sutardi? Iya, betul kayak Jadi bisa lihat nggak Tante Esther? Itu Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah terang. Apakah buktinya ini terang? Karena mereka kembali buka Bible-nya, Tante Esther. Iya, jadi mereka diterangi oleh Bible itu, firman Tuhan. Betul sekali. Nah, coba kasih 2 ayat yang membuktikan kalau dituntun penuntunan ini sesuai Alkitab. Di mana ayat yang tadi 2 ayat? Siapa yang mau jawab? Boleh, bebas ya. Mazmur 119 ayat 105 boleh. Oke, Matius 4. Oke. Mazmur 119 ayat 105. Terima kasih Mbak Ning. Ini bukti kalau Mazmur. Ya. Mazmur 119 ayat 105. 30. Terima kasih. Bagaimana Tante Esther? Iya, sama. 119. Oke. Bagaimana Kak Lina? Yohanes 16:13 dengan Matius 4 ayat 1 ya. Oke. Kita tampung dulu ya semua ya. Opa Johan tadi mau jawab? Oh, enggak. Terus saja, Git. Oke. Terus saja ya. Oke. Tadi kalau berdasarkan ayat tadi, apakah masih ingat kita pakai Yohanes 16:13? 16:12. 16:13 kan? 16:13 ya. Betul? Ini dibilang kalau spirit, betul? Of truth, apa? Akan guide atau menuntun Ke dalam seluruh kebenaran. Betul, menuntun kepada all truth, betul? Ya. Apakah Tante Esther waktu ini apakah kata-kata yang sama di sini Tante Esther bisa lihat led ini sama dengan guide? Iya, sama dengan guide. Betul? Jadi apakah Tante Esther kalau kita kecewa, ya ada kekecewaan datang, tapi kita nggak ngerti kenapa, kita belum tahu, kita harus langsung datang ke Bible. Betul? Iya. Dan apakah kalau kita datang ke Bible, ini apakah oil sama dengan oil ini apakah sama ini? Oil sama Spirit of Truth. Karena dia punya oil, Spirit of Truth yang tuntun Tante Esther. Betul? Betul. Spirit of Truth. Dan apakah ini periode nubuatan, ini truth-nya yang mau Tuhan kasih tahu, betul? Betul. Mantap ya Tuhan ini. Iya. Dan satu ayat lagi di mana tadi Itin sama Mama bilang, Itin di mana Itin? Itin yang bilang? Matius 4 ayat 1. Betul? Apakah siapa di situ contohnya yang di-led? Yesus. Jadi Jesus led, ada led juga kan? By Spirit. Betul? Kemana? To will Jadi apakah Tante Esther bisa lihat di sini kalau Roh Kudus tuntun nggak pernah salah Tante Esther? Iya, nggak pernah salah. Ini ya bisa lihat ya.
bagaimana Roh Kudus dulu tuntun Yesus, sekarang apakah Tante Esther lihat Roh Kudus yang sama tuntun orang-orang yang setia dan kecewa, lagi alami disappointment. Iya, betul sekali. Itu dia. Mantap ya. Iya. Nah, lalu waktu mereka buka ini periode nubuatan, apa yang terjadi berikutnya? Ayo. Kita mau tanya sama Itin. Apa yang terjadi berikutnya? Yang Ucap baca tadi. Mama? Apa yang terjadi berikutnya, Ma? Jelaskan kesalahan-kesalahannya. Sebelum dijelaskan kesalahannya, apa yang harus terjadi dulu? Tangan Tuhan. Ditarik ya. Nah, betul? Bisa lihat ini Opa Johan, Kak Nini. Selamat malam, ada Kak Chen juga ya. Bisa ikuti ya semua. Kalau ada yang mau diulang, bilang ya. Om Jeffrey bisa ikuti. Tante Nuning, Mama Suisa bisa ikuti urutan yang terjadi. Oke. Jadi saya mau tanya, yang bagian mana tangan Tuhan masih ditutup? Yang 19 April ya, Gidi ya. Oke, 19 April. Apakah semua setuju dengan Tante Esther? Setuju. 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 Oke. Karena waktu, kita ingin tanya semua ya. Apakah saudara-saudara yang warna kuning ini ditutup semua sampai di sini? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau ini kuning ini karena tangannya baru disingkirkan setelah dia buka periode nubuatan kan? Betul? Kalau apakah artinya sebelumnya mereka tangan Tuhan tertutup? Setuju saudara-saudara? Kak Nini setuju ini Kak Nini? Kalau tangan Tuhan disingkirkan di sini, apakah sebelumnya tangan Tuhan ditutup? Iya. Iya. Betul. Jadi yang kuning ini tangan Tuhan apa? Menutup. Menutup ya. Dan Ya. kalau ini dibuka tadi apa? Yang dibilang apa tadi? Ucok bilang apa tadi, Cok? Tangan Tuhan disingkirkan. Hasilnya tangan Tuhan disingkirkan apa? Dibilang kesalahan dijelaskan, betul? Kesalahan dijelaskan. Oh, berarti artinya kalau kesalahan sudah dijelaskan, artinya orang ini sudah apa? Sekarang? Sudah mengerti, Mama. Mantap. Betul, saudara-saudara? Betul, Cek. Artinya, Mama Soisa, selama kuning mereka tidak selama Tidak kuning. mengerti. Mantap, Mama Soisa. Betul? Semoga ini tinggal sisa sedikit ya, dia punya urutan ini bisa sampai akhir, oke? Oke, mari kita lanjut. Apakah sampai sejauh ini boleh mengerti semua? Ada yang mau ditanya? Tante Esther, Om Stardi bisa ikuti jalan cerita kita? Ya, saya. Betul. Waktu tangannya disingkirkan, apa dibilang? Mereka mengerti. Mereka mengerti. Oke. Sebutkan, coba kasih ayat yang kuning ini apa yang kuning ini? Ayat apa yang kuning berdasarkan pelajaran tadi? Yang kalau udah dapat langsung bilang ya. Boleh ya? Mama coba jelaskan. Kenapa Yohanes 16:12? Karena artinya bahwa tangan Tuhan ditutup karena belum sanggup mereka kalau dibuka. Setuju saudara-saudara? Apakah nggak dengar saudara-saudara Mama bilang? Coba Mama ulang. Iya. Bisa ulang lagi, Mak. Suaranya kecil, Mak. Kalau sudah dibuka artinya sudah sanggup.
Aha, kalau ditutup artinya Kalau apa? Yohanes 16, ditutup 12. artinya mereka belum sanggup. Apakah Yohanes 16? Makasih, Mak. Saya kasih Jelas, kamu Mak. nggak bisa buka semua karena kamu belum sanggup menerimanya, betul? Betul. Apakah artinya terang yang di kuning ini itulah yang mereka belum sanggup? Apakah saudara-saudara bisa mengerti? Ya. Iya. Betul kan? Oma Alin setuju kan? Artinya yang kuning ini yang mereka baru sanggup. Betul? Yang baru, yang kuning ini, yang terang yang dikasih di warna kuning di sini, Mam, ini yang mereka sanggup. Tetapi yang di sini yang baru dibuka, mereka belum sanggup di sini. Boleh? Apakah saudara bisa jelas? Opa Johan bisa jelas, Opa? Yang mereka Yohanes 16:12 ini adalah ini nih, yang dibuka di sini, tangan Tuhan disingkirkan ini. Bisa? Terbuka ya, oke ya. Betul-betul ya. Yang biru di sini, waktu di kuning belum sanggup menerimanya. Bakal bisa lihat? Iya. Iya. Artinya John 16 ayat 12 ini mereka sudah sanggup di yang sudah mengerti. Betul. Tangan Tuhan. Warna apa ini, Mama Soisa? Warna biru ya? Mantap, Mama Soisa. Bisa ngerti ya semua? Iya, makasih ya. Tuhan, Tuhan ya. Iya, mengerti. Mengerti ya? Kakak Lina bisa ikuti Kakak Lina? Bisa ya? Oke. Oke, mari kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, oke, Ucok mau baca selanjutnya. Tolong perhatikan ya saudara-saudara apa yang Ucok baca. Tolong perhatikan. Sekali lagi mereka dituntun ke Alkitab untuk mencari periode kenabian. Tangan tuh, oh sudah kali itu. Mereka melihat bahwa periode kenabian mencapai tahun 1844 dan bahwa bukti yang sama yang mereka tunjukkan menunjukkan bahwa periode kenabian ditutup pada tahun 1843. Membuktikan bahwa mereka akan berakhir pada tahun 1844. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai sini dulu ya. Oke, jadi waktu mereka belajar ini, yang dipelajari satu kata. Bukan. Kita mau tanya ya. Yang dipelajari? Bukan. Yang dipelajari berdasarkan yang Ucok baca tadi. Yang mereka pelajari? Bukan. Yang sama. Sama, betul saudara-saudara? Itin ada jawab sama ya. Jadi yang di sini yang mereka pelajari apa di sini? Dan waktu mereka, jadi ini bukti yang sama kan? Bukti sama. Jadi apa yang mereka dapat pelajari untuk mendapatkan 1843 karait? Ini ya, misalnya kalau di sini belajarnya ABC. Artinya waktu di sini belajarnya apa Kakak Nini? Kalau di sini belajarnya ABC, artinya di sini belajarnya apa juga Kak Nini? Yang sama juga ya. DC juga sih. Mantap. Betul? Nah, sekarang kita mau tanya sama Opa Johan. Opa Johan, waktu mereka belajar mendapatkan 1843 karait, ABC-nya ini ayat apa Opa Johan? Nah, harus call friend ini. Oh, call friend. Oke. Opa Johan mau call friend siapa ini, Opa? Silakan, Opa. Nini, Jo. Oke, Kak Nini. Mereka belajar apa, Kak Nini? Kami tadi nggak ikut di sini, Om Johan. Oh, nggak ikut. Oke. Opa Johan untungnya banyak teman ya. Banyak teman, jadi di situ, Jo. Itin aja deh. Oke, Itin. Apa Itin? Tentang the century Ceklen. Ayat. Oh, ayat. Dia punya ayat di Habakuk 2. Ayat 3. Apakah Yud setuju? Yud sih. Iya, Yud setuju enggak sama Itin punya jawaban Habakuk 2 ayat 3?
yang mereka belajar? Enggak. Di mana Yud punya ayat, Dang? Daniel 9. Ayat berapa, Yud? 24 sampai 27. Mantap. Betul? Ini kan? C. Iya, Yud. Putus kayaknya Yud. Putus ya. Iya, Iya, putus kayaknya Yud. Oh iya. Apakah sekarang bisa ikuti, saudara-saudara? Masih putus? Halo? Wow, putus ya. Halo? Maaf ya, saudara-saudara. Ya. Oh, tadi ini ya. Untung disimpan ya, Ipin. Iya. Sorry ya, saudara-saudara ada putus. Sekarang kita share screen lagi. Kita lihat ya. Jadi Yud, apa 9 sampai 27 Yud? Iya, C. Oke, mantap. Jadi ABC ini apakah Daniel 9, 24 sampai 27 juga, Opa Johan? Iya. Mantap. Apakah Mama Soisa, Om Jeffrey bisa ikuti bahwa di sini belajarnya Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Setuju? Saya kasih warna ya di sini ya. Warna orange. Setuju ya? Dan kalau di sini hasilnya belajarnya 1843 Mama Soisa, di sini mereka hasil belajarnya tahun berapa Mama Soisa? 1844 ya? Mantap. Dan tanggalnya Mama Soisa? 22 Oktober, Cek. Oktober 22. Setuju? Semua yang di Zoom? Setuju. Ya. Coba, ini waktu kesalahannya mereka sudah dimengerti, ya. Ini ayatnya di mana? Boleh Om Sutardi sama Tante Esther berdiskusi ini ayatnya waktu kesalahan dijelaskan dan mereka sudah mengerti ayatnya di mana? Di Habakuk 2:3, Get. Mantap. Ada apa di situ Om Sutardi? Ada kata-kata apa yang menunjukkan ini? Appointed time. Appointed time. Betul? Apakah appointed time ini sama dengan apa di gambar ini? Yang mana yang sama dengan appointed time? Yang 22 Oktober itu, Get. Mantap Om Sutardi, itu dia. Jadi kita mau kasih warna sama kan? Ya. Oktober 22. Bisa lihat ya saudara-saudara? Ini walaupun gambarnya agak padat sekali, biarlah bisa mengerti dari kepadatan gambar ini ya. Oke. Apakah Om Jeffrey bisa ikuti Om Jeffrey? Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara yang mau diulang lagi? Saya belum ikuti ini. Bisa ya? Oke, mantap. Tante Nuning, Mas Gun bisa ikuti? Bisa di. Oke. Nah, jadi mereka sudah sampai sejauh ini belajar Daniel 9:24-27 ya. Kita akan lanjut baca lagi. Uco akan lanjutkan. Tolong diperhatikan yang Uco baca ya. Silakan Uco nih pakai mic. Cahaya dari firman Tuhan bersinar pada posisi mereka, dan mereka menemukan waktu yang sulit. Meskipun penglihatan itu tinggal, tunggu saja dalam kasih mereka untuk kedatangan Kristus yang segera. Mereka telah mengabaikan Sampai situ, Cok. Sampai situ. Oke, thank you. Nah, sekarang apakah waktu belajar ini namanya terang Oma Alin yang dari surga menerangi mereka waktu belajar Oma Alin? Setuju, Oma Alin? Iya. Nah, mereka temukan apa Oma Alin di sini? Tanggal baru. Bukan? Mereka temukan apa? Oh, ternyata. Itu apa yang dia temukan?
yang Ucok tadi baca? Apa yang mereka temukan? Apa itu bahasa Inggrisnya, Mah? Difficult time ya. Apa? Siapa yang mau tadi yang jawab? Siapa? Difficult time, waktu yang sulit ya. Apakah tearing time, betul? Iya, tearing time. Jadi waktu dia temukan, ternyata datangnya 22 Oktober, mereka akan sekaligus Tante Esther temukan apa? Tearing time. Apakah yang merah ini tearing time? Iya. Ini kan? Iya. Ya kan? Jadi waktu pas di sini mereka, apakah Tante Esther artinya kalau kita continue terus, kalau kita nggak ngerti, ini kan tadi yang Oma Alin mengerti, mereka nggak ngerti kenapa Tuhan nggak datang di sini. Mereka kecewa kan Tante Esther? Iya, betul. Tapi apakah jalan terus Tante Esther? Iya. Kalau dia temukan benar, apakah bisa jelaskan sekarang kenapa mereka kecewa di 19 April? Ternyata ini namanya apa? Hour of trial, kata lainnya apa? Tearing time. Tearing time. Bisa mengerti saudara-saudara ini semua? Mantap ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Silakan. Udah. Ya, Mama Soisa mau tanya? Iya, mau tanya tadi. Ya. Tearing time, apa maksudnya? Tearing time itu artinya ada penundaan waktu, Mama Soisa. Apakah ada penundaan waktu di sini, Mama Soisa? Di 19 April? Karena di 1843 mereka temukan Tuhan nggak datang sama sekali kan, Mama Soisa? Mantap. Oke. Apakah lanjut lagi baca ya? Saudara-saudara dengarkan Ucok ya. Silakan Ucok. Mereka telah mengabaikan pengabaian visi yang diperhitungkan untuk mewujudkan orang-orang yang benar menunggu. Oke. Lagi-lagi. Ini bahasa, sorry ya, tadi kita nggak sempat perbaikin, tapi bahasa Inggrisnya gini. Ini yang harus saudara-saudara mengerti. They had, saya tulis di sini ya, yang Ucok baca dalam bahasa Inggris. Overlook the sharing time. Time vision, ya kan? Dan dia bilang, ini manifest through waiting ones. Oke, kita mau tanya. Apa arti overlook? Berdasarkan pelajaran tadi kita mau tanya. Kakak Lina. Boleh Kakak Lina? Apa itu artinya overlook? Oke, Kak Dina belum bisa dengar ya? Kalau Kak Lina belum dengar, Kak Chen. Malam Kak Chen. Oh, Kak Lina sudah buka mic. Silakan Kak Lina. Apa arti overlook? Yang tadi ya, Cek ya. Betul. Silakan Kak Lina. Sama seperti yang Daniel 9 tadi yang dikatakan mereka lihat kata mati, tapi tidak lihat bahwa Yesus tidak bisa mati. Begitu tadi ya, Cek. Contohnya itu siapa, Kak Lina, yang kayak gitu? Mereka mengerti siapa? Mereka mengerti ayat berapa? Ayat 20, Daniel 9 ayat 24 sampai 27 saja ya. Apakah mereka mengerti 24, 25? Mereka mengerti 24, 25 kan, Kak Lina? Ya, tapi yang nggak mereka mengerti, ya mereka overlook apa? 26, 27 kan, Kak Lina? Yang si Peter kan? Jadi di 24, 25 bilang kalau Tuhan Yesus dibaptis. Makanya namanya Kristus kan? Apakah Peter bilang di
di Matius 16 ya kalau nggak salah ya tadi. Matius atau Markus ya, saudara-saudara. Matius 16 bahwa dibilang, siapa saya? Tuhan Yesus tanya kan Kak Lina? Dan dijawab apa? Kamu Kristus. Apakah artinya mengerti 24-25? Mereka mengerti 24-25. Betul? Tapi mereka nggak, apakah Petrus menerima kematian Kristus yang diterangkan di 26-27? Tidak. Nah, itu artinya overlook kan? Jadi mereka enggak apa? Mereka enggak detail untuk melihat 26-27 kan? Mereka mau cepat-cepat. Yang penting Tuhan datang, betul nggak? Apakah semua bisa lihat? Jadi yang warna merah ini, semua yang warna merah, mereka sadari, waduh, saya sudah apa? Overlook. Atau saya remehkan ini kan? Saya remehkan yang tearing time ini. Saya nggak, padahal apakah di mana tearing time? Ayatnya di mana, Opa Johan? Tearing time. Ayat 5, 25, ayat 5 ya. Apakah mereka sadari, apakah mereka baca Matius 25 kan, Opa? Tapi Iya, apakah betul. mereka overlook? Mereka nggak sadar, waduh ada tearing time, betul? Betul. Atau Habakuk 2 kan? Ada teri, tapi mereka nggak ngerti walaupun baca. Gitu. Jadi ini apakah yang di overlook kan? Yaitu Matius 25 ayat 5. Tapi hasil ini harus di overlook, manifestasi. Ini apakah manifestasinya di dua ini? Ternyata ada yang wise, ada yang foolish. Setuju saudara-saudara? Setuju. Jadi yang merah ini memanifestasikan ada yang foolish, ada yang wise. Kalau yang ini not true, tidak not true waiting ones, betul? Yaitu penunggu yang nggak benar. Kalau yang ini true waiting ones. Setuju apa Johan? Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat kecewaan itu akan mengungkapkan siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Siapa yang mau tetap sabar tunggu, ya kan? Buka lagi Alkitabnya, ya kan? Lalu dia belajar lagi. Ini kayaknya nggak bisa salah deh dulu. Line empon lainnya mantap semua. Mereka buka lagi dan ketika tangan Tuhan disingkirkan, mereka bisa mengerti. Lihat ini ya prosesnya wise di sini. Yang benar ini saudara-saudara, dan kita akan lewati ini semua. Kekecewaan semua akan kita lewati. Jadi kalau kita enggak bisa, Opa, untuk jelaskan kenapa pengharapan iman kita di 1843 Karaits, apakah kita enggak mungkin bisa jelaskan untuk dapatkan terang baru dari hal yang sama? Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah paling penting sekarang, walaupun kita nggak tahu salah atau benar yang kita ketahui, kita belajar, kita ngerti yang Tuhan sudah ungkapkan, betul? Amin. Kalau ada kekecewaan, kita bilang, kayaknya dulu itu betul. Kita coba buka lagi, dan Tuhan buka terang yang sebenarnya. Dan itu semua terjadi bukan untuk wise-nya kan, Opa Johan? Betul nggak? Kalau misalnya kira-kira, Opa Johan, kalau di garis ini nggak ada foolish, apakah nggak usah ditutup-tutup kira-kira? Kalau tidak ada yang foolish, perlu ditutup-tutup nggak? Oh, nggak perlu. Betul? Apakah Tante Esther Sutardi setuju? Seven Thunders perlu ada nggak kalau nggak ada foolish? Nggak perlu. Apakah Seven Thunders Tante Esther cuman buat foolish virgin? Iya. Itu dia. Buat foolish virgin. Karena ingat, wise virgin nggak akan pernah berdampak apapun terhadap Seven Thunders. Mau ditutup sampai 100 kali pun, wise nggak akan terpengaruh. Dia punya, walaupun ada rasa kecewa karena Seven Thunders nggak digenapi, tapi maju terus back to Bible. Tidak pernah berubah. Betul kan, Opa? Apakah artinya semangat terus ini, Opa, si wise? Amin. Ya. Ini ya, dan inilah yang harus kita miliki, kan? Mantap. Apakah semua bisa jelas? Kak Chen malam, Kak Chen bisa ikuti, Kak Chen?
C malam semua. Ya, bisa ya? Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Sudah tinggal sedikit lagi kutipan. Iya, Yud? Ada mau tanya, Yud? Bukan Yud, C. Oh, siapa ya tadi ya? Kak Nini ya? Sis, kan Oh ya, silakan Kak Nini. jelasin yang Peter sih. Kenapa Petrus tadi? Oh iya, jadi Petrus ini sis di Matius kan mereka belajar Daniel 9:24 sampai 27 kan, zaman William Miller kan sis? Iya. Dan nanti habis ini kita belajar Daniel 9:24-27 ya. Nah, waktu Peter ini sis, ya, waktu Peter, apakah di situ 24-25 ini menjelaskan Mesaya, ada Mesaya yang di-announce sis? Oh iya, betul sih. Itu baptisan kan? Iya. Apakah kalau dibaptis namanya Yesus jadi apa? Kristus. Apakah Tuhan Yesus tanya di Matius 16, Peter, orang-orang bilang saya Nabi Elia, Nabi ini kan? Kalau kamu bilang saya siapa? Apakah Peter jawabannya adalah, oh kamu memang titisan Nabi Elia, apakah seperti itu? Kak Nini. Tidak sih. Dia bilang apa sis Nini? Peter jawab apa? Pertanyaan Tuhan Yesus, kamu adalah? Anak Allah ya, gitu ya. Apakah ada Kristusnya sis? Iya. Apakah artinya Kristus mengerti Daniel 9:24-25 sis? Petrus. Nah, Peter mengerti? Apakah Peter mengerti? Kalau dia sampai jawab Kristus, betul toh? Tapi Yesus di ayat bawahnya lagi kalau sis baca di Matius 16, Tuhan Yesus bilang, saya akan diserahkan kepada rabi-rabi, akan mati, bangkit hari ketiga. Apakah Peter bilang, jangan sampai itu terjadi kepada kamu, betul nggak? Ya. Apakah artinya Peter nggak ngerti 26-27 yang dibilang di ayat situ bahwa ada yang Mesaya akan hentikan korban dengan di tengah-tengah minggu, betul? Oh iya sih betul. Apakah jadi sebagian jadi mengerti ya? Iya, betul sih. Sama seperti mereka kan, sama William Miller sih. Mereka nggak ngerti tentang ini. Iya, Tis? Iya. Kalau mereka itu mengerti cuma setengah juga ya, Sis? Betul. Karena Tuhan. Oke. Jadi cuma ada overlook di Matius 2:55 kan, Sis? Overlook apa itu tadi, meremehkan, Sis? Kayak overlook itu penjelasannya gini, Sis. Contohnya ya. Oh, aku sudah dapat nih. Pokoknya Kristus dibaptis di sini. Terus 26-27 walaupun ada tulisannya, oh ya, thank you Itin. 26-27 ada tulisannya Kristus akan disalibkan di tengah-tengah minggu, itu saya remehkan gitu loh, Sis. Oh, saya nggak mau lihat itulah, saya nggak peduliin, nah gitu. Itu overlook namanya, Sis. Oke, Sis. Jadi karena kita fokus dengan kita punya agenda yang kita udah dapat, kita nggak mau perhatiin yang hal-hal penting lainnya yang kecil-kecil gitu. Tapi itu wise juga kan, Sis? Ah, iya, Sis, wise, betul. Itu ya. Tapi apakah ini semua, Sis, untuk tunjukkan bahwa ada foolish, Sis? Iya, betul. Iya, mantap, Sis. Oke. Mama Soisa, apakah bisa jelas Mama Soisa? Ada pertanyaan Mama Soisa, Mas Gun, Mbak Ning, bisa? Kasih, boleh, Cek. Oke, mantap ya. Ini kita harus memang jelas mengerti, saudara-saudara, supaya orang boleh bisa ya, Mbak Ning ya. Ini karena pengalaman kita ya. Oke, Uco akan lanjut baca. Silakan Uco. Lagi-lagi mereka punya titik waktu. Oke. Appointed time. Apakah mereka punya titik waktu? Appointed time itu Habakuk 2 ayat 3. Setuju? Betul kan? Apakah mereka sekarang punya waktunya tanggal berapa, Uco? Tanggal berapa waktunya mereka sekarang? Dulu berapa, Uco? Ah, itu dia. Lalu, Uco, kalimat terakhir. Silakan selesaikan. Ini sayang. Namun saya melihat bahwa banyak dari mereka tidak dapat mengatasi kekecewaan mereka yang parah untuk memiliki tingkat semangat dan energi yang telah menandai iman mereka pada tahun
1843 EW23. Oke, siapa yang nggak bisa punya semangat lagi? Biru atau hijau, saudara-saudara? Tolong dijawab. Blue. Setuju biru? Setuju. Setuju? Iut setuju? Kak Nini setuju biru? Setuju. Setuju semua. Oma Alin setuju? Setuju. PT Puncer setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Jadi ini dibilang apa? Tidak bisa bangun lagi di atas kekecewaan mereka. Mereka tidur terus. Apakah kekecewaan itu sama dengan kegelapan? Dan apakah di sini walaupun kecewa ada terang? Loh? Makanya tadi dibilang mereka enggak ditinggalkan dalam kegelapan. Betul kan Om Sutardi? Iya, iya betul ya. Itu dia. Apakah saudara bisa lihat ini EW 236.1 pelajaran kita tadi? Bisa ya? Iya. Iya bisa. Oke. Oke, kita kasih waktu 2 menit dulu ya untuk screenshot atau mau catat, ada yang catat, silakan ya. Jadi saudara-saudara kalau paling mantap baca bikin ringkasan sendiri ya. Ini ringkasan jalan ceritanya kita bisa lihat, oh ini 1843 ekspektasi, oh ada hour of trial, oh ini untuk manifestasi foolish dan wise. Oh si wise ini ternyata true waiting ones karena ada tearing time yang mereka overlook. Tapi oh mereka dituntun lagi ke Bible. Oh kenapa ya bisa dituntun? Oh ternyata ada oil. Yohanes 16:13 mereka dituntun ke semua kebenaran. Seperti Yesus dituntun sama Spirit juga. Dan waktu mereka belajar, mereka dituntun oleh roh tangan Tuhan disingkirkan. Artinya sebelumnya tangan Tuhan ditutup. Kenapa tangan di Tuhan ditutup? Karena Yohanes 16:12 bilang belum sanggup terima. Dan waktu di biru sudah sanggup terima. Mereka sekarang kesalahan yang dijelaskan, kesalahan yang dulu nggak tahu, yang nggak ngerti kenapa Tuhan nggak datang, sekarang dijelaskan, sudah mengerti. Mereka lihat Habakuk 2 ayat 3. Ih, ada appointed time ini. Dibilang walaupun tarry, wait for it. It will surely come. Betul kan Kak Nini? Betul kan Kak Nini? Nah, lalu mereka belajar. Mereka belajar hal yang sama. Yang bagaimana mereka bisa mendapatkan 1843 karait, mereka pelajari lagi di sini. Ya. Ternyata yang mereka pelajari di Daniel 1843 karait adalah Daniel 9 ayat 24-27. Waktu mereka belajar lagi, ternyata masuknya 22 Oktober 1844. Dan mereka buktikan ternyata yang 1843 kita tunggu sampai di waktu merah, kita masuknya tearing time. Gitu ya. Dan tearing time ini untuk membuat manifestasi foolish yang nggak ada oil karena selama ini tolak terang yang Tuhan berikan dan mereka waktu ada oil kegelapan mereka nggak bisa bangun lagi atas kekecewaan mereka. Artinya saudara-saudara paling penting sekarang ada apa saudara? Oh ya, betul setuju semuanya? Bagaimana yang di Zoom? Setuju semua? Iya setuju. Yang paling penting ada oil. Iut, Om Alin setuju. Om Alin setuju, Kak Chen setuju ya? Iya, Oke, puji Tuhan. Kalau begitu, kita sudah selesai bagian pertama kita. Kita akan lanjut di bagian... Saudara-saudara, apakah masih kurang jelas untuk menjelaskan Daniel 24 ayat sampai 27? Kita, apakah mau diulang itu lagi? Jelas Jelas ya. Oke. Kalau begitu kita kalau ada sisa waktu, kita akan ulang Daniel 9, tapi kita mau ambil di WLV ya. Lanjutan berikutnya di WLV
14.2. Itin sekarang mau baca. Sekarang ini tadi dikatakan dari buat dalam titik 1. Sekarang kita masuk ke kutipan kedua yang sudah ada dikirim di Word-nya 14 WLP 14.2. Ya? Dibaca. Kita Itin. WLP 14.2. Ketika berdoa di altar keluarga, Roh Kudus turun ke atas diri saya. Saya tampaknya naik semakin tinggi, jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk mencari orang Advent di dunia, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Ketika sebuah suara berkata kepada saya, "Lihat lagi dan lihat sedikit lebih tinggi." Mendengar itu, aku mengangkat mataku dan melihat jalan yang lurus dan sempit. Matius 7 ayat 14. Dilemparkan jauh di atas dunia. Oke. Kasih Itin sampai situ dulu ya. Amin, Ceh. Sekarang kita mau tanya sama Om Jeffrey Toniman. Selamat malam Om Jeffrey. Halo Om, malam. Oke, Om Jeffrey mungkin lagi ini ya. Sekarang kita mau tanya sama Mbak Nuning. Malam Mbak Nuning. Malam di Mbak Nuning, siapa yang nggak ada di dunia Mbak Nuning? Berdasarkan yang Itin baca, siapa yang nggak ada di dunia? 144.000. Oke, terima kasih. Apakah Mas Gun setuju dengan jawaban Mbak Nuning? Tadi dibilang si umat Tuhan di atas jalannya, tapi yang di atas jalan itu 144.000. Umat Tuhan ya, Mbak Nuning Ya. umat Tuhan. Oke, terima kasih. Mama Soisa setuju ya? Pertanyaannya apa tadi ya, gini kita putus. Siapa yang nggak ada di dunia, Tante Esther? Siapa yang nggak ada di dunia? Iya. Tadi Mbak Nuning jawab umat Tuhan. Apakah Tante Esther setuju? Orang-orang Advent ya. Itu dia, orang-orang Advent nggak ada di dunia, betul? Om Stari dan Tante Esther? Iya. Jadi kalau mau cari orang Advent di dunia, jangan harapkan dapatkan. Oh, betul. Iya. Maksudnya itu di orang Advent. Oh iya, ini lebih detailnya orang Advent ya Mbak Ni. Ya. Karena umat Tuhan kan bisa ada Gentiles juga toh. Iya betul. Oke, mari kita lihat. Terus Mrs. Wade di bawah kan? Dia noleh ke bawah sini kan? Iya. Terus sekarang disuruh lihat kemana? Lihat ke atas. Dan ada apa? Karena bukan ada di bawah. Mereka ada jalan ke atas. Nggak tahu lah ini jalan ya. Ini jalan Ya. jalan sempit, betul? Narrow path, betul? Narrow way. Ya kan? Jadi apakah ini orang-orang Advent lagi jalan di sini? Dilihat. Iya. Orang Advent. Hah? Oke, Itin akan lanjut lagi. Di jalan ini, orang Advent berpergian ke kota. Jadi apakah ini kotanya, Itin? Ya, Micem. Kotanya, C-nya besar kan? City kan? Lanjut. Yang berada di ujung jalan. Jadi Mbak Nuning, kalau lagi berpergian, jalannya sempit, mau lihat jalannya atau ujungnya Mbak Nuning? Ya, lihat jalan dan lihat ujung ada apa. Kalau enggak Mbak Nuning, kalau ini jalannya sempit, rasanya aduh nggak betah di sini. Bagus ngelihat jalannya atau ngelihat akhirnya Mbak Nuning, kota suci? Lihat ujungnya. Itu dia. Artinya, saudara-saudara, betapa banyak kesempitan di dunia ini kita mau lalui, jangan pernah hitung
kita punya kesusahan tapi hitung berkat toh? Dan apa berkat-berkat akan banyak sekali di kota suci dikasih untuk orang-orang yang setia di jalan sempit. Amin. Ya. Upah besar menanti kita kan. Jadi di sini aduh sempit ini jalan terus. Makanya lihat tujuan kita. Makanya kan tadi BS tadi gini kan. Apa sih tujuan kita? Betul nggak? Kita melalui memang berat, susah, betul kan? Tapi kalau kita mikirkan, kalau nanti Tuhan Yesus yang mau bukakan pintu gerbang surga, kita disambut malaikat-malaikat, betul? Nanti ada Mbak Nuning, ada Mas Gun, ada Iut, kita nanti makan pohon kehidupan sama-sama, berterbang sama-sama, apakah itu mantap sekali? Untuk mikirkan itu. Itu dia. Jadi kuncinya mau sampai sini, ingat, jangan pikir jangan rasa. Jangan pikir jalannya. Jangan pikir apa yang mau terjadi di jalan. Yang terjadi di jalan bilang kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena di akhir saya tahu apa yang saya alami di sini nggak sebanding apa yang akan saya dapat nanti. Betul nggak? Iya. Betul kan? Opa Johan dan Kak Chen? Om Jepi? Iya, betul-betul Gedi. Betul Gedi. Upah. Upahnya apa kan? Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan, Itin. Mereka memiliki cahaya terang yang dipasang di belakang mereka. Jadi apakah mau gambar apa Mbak Nuning di belakang di ujung jalannya mau digambar apa Mbak Ning? Terang itu bisa senter, bisa lampu, bisa apalah. Oke, tak hapus dulu ya Mrs. White-nya yang melihat ya. Kita gambar terang dulu. Ini kan? Ya kan? Gini ya. Oke, itu lanjut lagi. Terang yang dipasang di belakang mereka di ujung pertama jalan. Yang dikatakan oleh seorang malaikat kepada saya adalah midnight cry. Matius 5 ayat 6. Dibilang apa? Terang apa? Midnight cry. Apakah terang yang nggak bisa nyala lagi tadi juga di midnight cry? My lamp went out kan Mbak Ning? Tadi apakah EW 236 itu peristiwa dari midnight cry kan? Kejadian yang terjadi dari 19 April kita lihat semua kan? Dan ini midnight cry ya. Oke. Mantap. Lanjut Itin. Cahaya ini bersinar di sepanjang jalan dan memberi cahaya bagi kaki mereka sehingga mereka tidak tersandung. Dan jika mereka terus menatap Yesus yang tepat sebelum mereka membawa mereka ke kota, mereka aman. Jadi apakah terang ini namanya semua yang kuning namanya midnight cry, betul? Dan yang pimpin perjalanan ini namanya siapa? Jesus. Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus yang pimpin, mau lewat kekecewaan, kayak tampaknya kita nggak ngerti keadaan, kesalahan, semua yang kita lewati dalam jalan ini, kalau Yesus yang pimpin, ingat, walaupun ada hujan badai di depan, kita pasti akan yakin di depan ada pelangi. Betul apa Johan? Itu dia. Jadi saudara-saudara, kita ini jalan, ya, kenapa kita ragu? Apakah kita karena lupa kalau Yesus yang pimpin kita? Iya, sering. Jadi apakah, makanya tadi dibilang, orang-orang yang bisa terus continue jalan, karena matanya lihat Yesus terus, betul? Iya. Jadi artinya jangan pernah salah lihat, betul apa Johan? Betul, fokus. Fokus Yesus, ya kan? Itu dia. Oke, Idin lanjut lagi. Nah, apakah ini keterangnya supaya mereka nggak jatuh?
Iya. Dan apakah waktu menatap Yesus mereka akan sampai tujuan? Iya. Apa sama dengan apa artinya? Artinya, kesimpulannya? Orang yang berjalan di jalan sempit, Aha. artinya memiliki iman yang tertuju kepada Yesus. Oke, coba ya, Mbak Ning, pertanyaannya mungkin belum komplit Mbak Ning mengerti. Coba ya Mbak Ning, dari dua kalimat ini apa yang sama? Midnight cry membawa umat Tuhan, membuat kaki umat Tuhan nggak tersandung. Apakah kalau nggak tersandung bisa sampai kota suci, Mbak Ning? Apakah kalau tidak tersandung bisa sampai kota suci enggak, Mbak Ning? Bisa. Nah, itu yang buat nggak tersandung namanya terang apa, Mbak Ning? Terang kebenaran firman Tuhan. Sesuai konteks di sini. Terang Tuhan Yesus yang bukan. memimpin mereka. Terang apa yang kuning ini? Oh, terang midnight. Midnight cry. Midnight cry, mantap Mbak Ning. Nah, jadi itu satu ya Mbak Ning. Apakah sudah jelas yang nomor satu? Apakah siap nomor dua? Iya, nomor satu udah jelas. Terang midnight cry yang memimpin Tuhan Yesus, yang memimpin kita sampai ke kota Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya jangan dulu, itu nomor dua. Jadi yang kalimat pertama dibilang, terang midnight cry yang membuat umat Tuhan langkahnya tidak tersandung sampai kota suci. Itu yang pertama, Mbak Ning. Statement kedua. Kalau orang-orang ini menatap Tuhan Yesus, mereka akan sampai aman ke kota suci. Apa sama dengan apa? Terang midnight cry sama dengan Yesus. Terang midnight cry sama dengan terang yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apakah dibilang Tuhan Yesus memberikan terang atau Tuhan Yesusnya? Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus. Betul. Bisa lihat ini? Jadi apakah terang midnight cry itu Tuhan Yesus sendiri, Mbak Nuning? Bisa lihat? Ya, betul. Iya. Apakah bisa lihat nggak? Ketika kita coba tolak pekabaran, kita sedang tolak Tuhan Yesus. Betul, saudara-saudara? Iya, iya. Jadi jangan pernah main-main kalau kita mau coba tolak suatu pekabaran. Karena kalau itu pekabaran yang benar, bisa-bisa kita tolak Tuhan Yesus langsung. Betul? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Saudara-saudara bisa jelas sampai sejauh ini? Bisa ikuti saudara-saudara? Oma Alin bisa ikuti? Bisa ya? Oma Alin bisa jelas sama? Oke, puji Tuhan ya. Kak Chen bisa Kak? Iya, Mbak Nuning. Silakan. Jadi terang yang kedua itu yang kita melihat Tuhan Yesus sampai ke yang menuntun kita sampai ke kota suci gitu. Kalau dibilang kalau lihat Tuhan Yesus, tadi kan dia bilang, sorry ya. Ini kalau orang-orang ini lihat Tuhan Yesus, mereka aman sampai kota suci ya. Nah, ya. Lihat Tuhan Yesus aman sampai kota suci kan? Iya. Kota suci. Lalu dibilang terang midnight cry membuat mereka tidak tersandung. Kalau tidak tersandung artinya apakah sampai kota suci? Iya, iya. Artinya apakah terang midnight cry sama dengan Tuhan Yesus sendiri, Mbak Nuning? Iya. Nah, itu dia. Bisa lihat ya? Ya. Itu dia. Mantap, Mbak Nuning. Silakan ya, saudara-saudara, kalau ada yang perlu diulang dan itu belum saudara mengerti, tolong dibilang, oke? Mantap. Itu nih ya tadi ya. Lagi. Lanjut. Tetapi segera beberapa orang menjadi letih dan mereka mengatakan bahwa kota adalah jalan yang baik dan mereka berharap untuk memasukinya dunia. Kemudian Yesus akan menyemangati mereka dengan mengangkat lengan kanannya yang mulia. Dan dari lengannya datang cahaya mulia yang mengampai tapi tak akan. Apakah dibilang ada yang weary, betul? Ya. Ada yang kecapean kan? Ada
yang kecapean kan? Ya, dan dibilang apa? Dibilang apa? Orang ini bilang apa? Masih jauh, betul? Masih jauh kotanya. Betul? Sekarang nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, nggak menurut sekarang. Apakah itu bilang kotanya masih jauh juga? Iya. Dan ini kata lainnya apa? Sedang bilang apa ini orang-orang ini? Kata lain. Itin apa Itin? Apa Mama Soisa? Pulis. Apalagi yang di Zoom? Apa yang orang secara enggak langsung nih orang-orang bilang apa? Tidak seberapa Kalau betah ya. Ya Om Alin, ulang lagi boleh satu kali, ada tabrakan. Oh, tidak bisa berhenti berdosa. Tidak bisa berhenti berdosa, oke. Tante Esther, boleh tadi ada mau jawab, silakan. My Lord delay is coming. Betul. Orang-orang, betul kan Oma? Mereka bilang, my Lord, delay, he's coming. Apakah dengan ada orang-orang ini banyak mempengaruhi orang-orang yang serius juga kan? Betul nggak? Iya. Apakah Tuhan Yesus angkat tangan kanannya? Betul? Betul. Ini tangan kiri ya, sorry. Tangan kanan ini ya. Ya. Apakah ini adalah tangan kanan sama dengan apa? Tangan kanan sama dengan apa, Kak Nini? Power. Akan kami tahu medical missionary bukan? Health reform ya. Betul. Health reform. Missionary. Health reform. Apakah health reform ini adalah lawannya farmakia? Iya. Artinya apakah ini yang bilang Lord delay his coming? Enggak apa-apa pakai farmakia kalau lagi emergency. Tuhan langsung bilang health reform saja. Enggak bisa ada krisis-krisis. Betul? Saudara-saudara? Saudara-saudara rasakan enggak ini di jalan kita, saudara-saudara? Iya. Bisa nggak lihat ini terjadi beneran loh di kita punya pergerakan? Bukan cuma cerita-cerita, oh cerita-cerita, oh ini penglihatan Mrs. White, tapi penglihatan Mrs. White, Tante Esther, sedang kita alami. Iya. Ini dia. Kan main ya. Lalu mereka bilang apa? Orang-orang yang jalan lanjut apa? Bilang apa? Haleluya, betul? Mama Sonita selalu bilang haleluya kan tadi dibilang. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata yang benar health reform. Walaupun harus mati pun nggak apa-apa, betul? Ini wise ya, ini wise ya. Betul, wise, betul? Apakah kita kalau orang-orang di sini, misalnya kita punya saudara-saudara mengalami kematian gara-gara nggak mau pakai obat, apakah mereka bilang mati bodoh, saudara-saudara? Betul. Apakah kita di sini yang bilang yang walaupun mati terapkan health reform, apakah kita bilang haleluya, saudara-saudara? Iya. Jadi, apakah ini kejadian kita? Ini ceritanya siapa ini, Tante Esther? Betul, Tante Esther? Bisa lihat ya. Oke, Itin lanjut lagi, Itin. Dan mereka meneriakkan haleluya. Yang lain dengan terburu-buru menyangkal terang di belakang mereka. Orang-orang yang di sini yang bilang masih jauh, masih lama, nggak apa-apa, emergency, betul? Dia bilang tolak apa langsung? Tolak. Terang di belakang mereka apa, Tante Esther? Midnight cry. Midnight cry. Apakah midnight cry kita sudah tetapkan apa? Sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Sedih sekali ya. Udah jalan-jalan sama-sama keluar
sama dengan midnight cry, di tengah-tengah meragukan kan? Dengan Iya. apa yang Tuhan berikan, akhirnya yang ragu-ragu semua tolak terang midnight cry. Ya? Apakah ini sekarang kita lagi terang di midnight cry sekarang Tante Esther sebelum tutup pintu, sebelum kota suci kita midnight cry. Iya. Jauh. Oh, sorry. Sekarang kita di midnight cry Tante Esther. Iya. Artinya apakah akan ada banyak yang tolak pekabaran midnight cry sekarang? Banyak. Iya, banyak. Banyak kan? Sehingga shaking juga ya. Jadi apakah ini namanya apa? Jalan sempit kuning ini apa? Shaking. Apakah tadi dibilang ini tearing time mau manifestasi the true waiting ones, betul? Iya, betul. Ya, itu dia. Oke, Mama boleh lanjutin, Idin? Yang lain terburu-buru menyangkal terang di belakang mereka. Yang lain dengan terburu-buru menyangkal terang di belakang mereka dan mengatakan bahwa bukan Tuhan yang memimpin mereka sejauh ini. Apakah benar-benar ini? Tolak Tuhan Yesus. Dibilang apa? Bukan Tuhan yang pimpin sejauh ini, betul? Mbak Nuning? Tante Esther? Iya, betul. Iya, homework waktu itu, Opa Johan dan semuanya, Kak Chen dan Kak Lina, siapa lagi yang di Zoom? Mama Soisa, Kak Nini, Iyut, Mas Gun, terus kita sebutkan lagi, siapa lagi yang belum saya sebutkan? Om Jeffrey, Oma Alin. Apakah homework waktu itu yang dibilang, apakah kita bisa jelas kalau Tuhan yang pimpin kita sampai sejauh ini penting nggak? Sangat penting. Kalau kita enggak tahu siapa yang tuntun kita sampai sejauh ini, kita bakal bilang ini bukan Tuhan yang tuntun enggak? Walaupun awalnya kita semangat-semangat. Kita cuman ikuti orang-orang yang percaya Tuhan yang tuntun. Ternyata. Karena di saat kekecewaan kita bilang bukan Tuhan yang tuntun. Karena agenda kita enggak terpenuhi. Apa sih? Kenapa saudara ikut pergerakan ini, saudara-saudara? Karena ada agenda, ada apa, saudara-saudara? Atau karena Tuhan memang yang tunjukkan terang ini? Dan kita bilang, kalau Tuhan yang tuntun, bagaimana bisa salah? Betul? Walaupun ada ombak sebesar 5 meter mau di hadapan kita. Apakah ada yang terlalu susah buat Tuhan untuk membukakan ombak itu seperti membuka Laut Merah, Opa Johan? Iya, betul. Apakah terlalu susah buat Tuhan, Opa? Kalau memangnya kita harus mati diterpa ombak itu, dan Tuhan nggak bisa bangkitkan kita di kebangkitan kedua nanti. Terlalu susah buat Tuhan itu. Gimana? Saudara-saudara, terlalu susah nggak? Kalau orang mati, kita komentarin. Betul? Kenapa harus mati? Kasihan, masih kecil. Masih ini, aduh, kasihan. Apakah kita underestimate Tuhan punya kuasa untuk bisa bangkitkan nanti? Bukan main ya. Kita ini memang lack of knowledge siapa Tuhan kita, bukan main loh, saudara-saudara. Ya, dengan kekhawatiran kita, dengan kita punya perkataan-perkataan yang melemahkan, keraguan kita benar-benar nggak kenal siapa kita punya Tuhan. Dan kita bilang kita mau siap hadapi krisis. Kalau kita nggak kenal Tuhan, gimana saudara-saudara? Jadi apakah paling penting dari pelajaran ini, Om Jeffrey Toniman, Om Jeffrey Gady, dan semua yang di Zoom ataupun di Sonder, kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang pimpin di jalan Midnight Cry Neropet ini? Iya. Betul, gitu. Itu dia. Semangat ya, Om Jeffrey ya. Dan semuanya. Oke, silakan Mama. Lanjut lagi. Cahaya di belakang mereka keluar meninggalkan kaki mereka dalam kegelapan yang sempurna. Dan mereka tersandung dan mengalihkan pandangan mereka dari pandangan dan kehilangan pandangan Yesus. Dan jatuh dari jalan setapak di dunia yang gelap
dan jahat di bawah. Sama tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan jalan lain dan pergi ke kota, seperti semua kitab yang telah ditolak Allah. Mereka jatuh sepanjang jalan satu demi satu. Apakah menjadi orang-orang ini sudah tersandung ke dunia yang gelap? Kan artinya apakah dunia gelap, Om Jeffrey? Gimana, Gedi? Apakah dunia artinya gelap? Kalau di sini terangnya, apakah dunia gelap? Betul? Betul. Apakah orang-orang ini tersandung ke dunia yang gelap, Om Jeffrey? Pasti. Apakah dibilang bisa bangkit lagi nggak? Justru Bisa orang yang bangkit lagi. percaya yang pasti bisa bangkit lagi. Apakah yang dulunya jalan, terus habis gitu jatuh ke bawah, bisa kembali lagi ke atas nggak? Bisa. Yang berdasarkan Mama baca tadi. Bisa. Oke, bagaimana yang lain? Bisa nggak berdasarkan yang dibaca? Kalau sudah jatuh nggak bisa lagi. Itu dia. Tidak bisa kembali lagi, betul? Apakah tadi juga bilang, tulis gambar yang tadi sama nggak? Ada yang nggak bisa rise lagi? Apakah ini ada yang nggak bisa kembali lagi? Ada, pasti. Itu dia. Aduh, itu ya. Karena mereka sudah tolak Tuhan, apakah Tuhan juga tolak mereka, saudara-saudara? Itu dia. Ya. Dan apakah ini Hebrew 6 ayat 4-6 kan? Mustahil untuk mereka kembali lagi kan? Impossible kan? Untuk yang sudah menerima terang, sudah jatuh dan bisa balik lagi. Ini saudara-saudara ya. Apakah bisa lihat ini? Ini aja ya saudara-saudara tentang WLV 14. Apakah bisa jelas semua saudara-saudara? Dia punya review? Jelas di. Saya. Opa Johan bisa ikuti, Kak Lina bisa ikuti, Kak Lina. Bisa, Ge. Bisa, Ya. Puji Ya, Tuhan. ya. Ini dia. Ya. Oke, kita lanjut lagi di yang terakhir. Kita punya pelajaran yang pokok-pokok yang harus saudara-saudara mengerti. Jadi saya ulangi lagi yang saudara harus mengerti tadi adalah jalan cerita di EW 236.1. Yang kedua jalan cerita WLV 14.2. Ini tentang Midnight Cry kan? Di mana Midnight Cry itu adalah shaking time. Ya. Dan kalau kita sekarang ada di Midnight Cry sebelum midnight kan? Sebelum tutup pintu ada Midnight Cry kan? Betul kan saudara-saudara? Tadi pelajaran? Betul. Apakah sekarang kita nggak usah kaget kalau banyak yang terjadi shaking? Iya. Ya. Ya. Nggak usah kaget ya kalau banyak shaking saudara-saudara ya. Oke, kita yang terakhir pada malam hari ini kita mau baca Matius. Ini sudah ya kertasnya, papernya udah semua. Mari kita lihat. Apakah boleh Opa Johan baca Matius 25 ayat 5 dan 6? Opa Johan boleh baca di Alkitab Opa Johan. Terima kasih Opa. Alkitab aja ya. Iya, Matius 25 ayat 6 dan 7. 25 ayat 6, Matius 25 ayat 6 dan 7. Boleh ya Opa? Kedengaran? Kedengaran Opa, silakan. 25 ayat yang 6 dan 7. Oke. Bahasa Indonesianya ya. Iya Opa, boleh. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang. Oke, saya ulang ya. Ya. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitah mereka. Oke, sampai situ. Opa, Oke. apakah tengah malam ada seruan itu midnight cry, Opa? Bahasa Inggrisnya? Iya, iya. Dan waktu midnight cry ada yang apa, Opa? Yang bilang Iya. Tuhan datang,
Terus habis itu orang-orang ada yang apa? Oh, mereka kan mendengar seruan itu ya. Ya, di ayat 7 mereka bikin apa, Opa? Mereka akhirnya bangun dan Bangun. membereskan bangun dan Jadi apakah midnight cry tugasnya untuk membangunkan, Opa? Oke, yes. Ya. Iya. Itu dia. Apakah kita juga di midnight cry kan sebelum midnight apakah kita terbangun dengan apa yang terjadi coronavirus? Iya. Iya, betul. Orang yang dulunya tadi nggak country living, sekarang country living, betul? Betul. Iya, jadi betul banget. Iya, iya. Ya. Semua kebangun kan, aduh bener kota nggak bisa ditinggalin, betul? Betul. Ditinggalin. Oke. Mari kita, terima kasih Pak Johan yang udah banyak. Iya, oke, Gary. Sekarang kita boleh minta, apakah Sis Nini boleh buka Sakaria 4 ayat 1-6, baca? Boleh Sis, thank you. Boleh Sis, Sakaria 4, ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Kak Nini, apa yang sama di Sakaria 4:1 dengan ayat yang Opa Johan baru baca? Bangun, Sis. Apakah Sakaria 4 ayat 1 ini ada bangun juga, Kak Ni? Artinya ini di mana waymark-nya, Kak Ni? Midnight cry. Mantap. Apakah semua sudah jelas? Om Jeffrey bisa jelas, Om Jeffrey? Kalau ada kata bangun, pasti kita midnight cry. Boleh, Om Jeffrey? Iya, iya. Boleh. Karena di Sakaria 4 ayat 1, Sakaria bangun, kan? Betul? Oke, lanjut. Kak Nini, ayat 2. Ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Oke, jadi apakah 7 pelita, betul Sis? Yang kedua ada 7 corong, betul? Atau pipes? Ya, Sis. Oke, lanjut ayat 3, Sis. Ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. 1 di sebelah kanan, 4 minyak. Lanjut, Sis. Dan 1 di sebelah kirinya. Apakah dia lihat sekarang 2 olive, Sis? Ya, Sis. 2 olive tree, kan? Ya. Itu dia. Lalu lanjut lagi ayat 4. Ayat 4. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah artinya semuanya ini, Tuanku? Oke. Jadi nomor ayat 3. Apakah Sakaria mengerti? Sakaria mengerti nggak, Sis? Apa itu 7 pelita, 7 corong, 2 olive, mengerti? Tidak mengerti, Sis. Tidak mengerti. Jadi dia tidak mengerti 3 hal itu, kan? Ya. Oke. Oke, mari lanjut lagi. Ayat 4, Sis. Sudah ya ini? Ayat 5, Sis. Oh, ayat 5. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Oke, jadi benar-benar di-establish kan ayat 3 dan 4 sampai 5 ya, Sis? Bahwa Sakaria nggak tahu kan? Walaupun sudah dilihat, nggak tahu. Oke, mari kita lihat lagi, saudara-saudara. Ya, kita tahu ini yang kita sudah establish tadi, 7 lamps ini sama dengan apa, saudara-saudara? 7 kaki di
kaki Dian ya. 7 seal ya. Masih ingat 7 seal? Oh, 7 seal ya. Betul? 7 seal ya. 7 seal. Dan saudara-saudara, olives ini minyak kan, saudara-saudara, buat terangnya nyala kan? Iya. Minyak harus dia apa? Di-beaten. Kalau minyaknya ada 2, berapa kali beaten? 2. Sampai sini jelas nggak, saudara-saudara? Pengertian-pengertian yang kita sudah lalui. Bisa? Jadi 2 kali di shaking juga maksudnya di sini. Iya. Berdasarkan yang tadi ya. Tapi apakah Tante Esther bisa lihat bahwa to olive sama dengan to beaten, 2 kali beaten? Iya. Oke. Dan ini ceritanya tentang di Midnight Cry kan? Artinya ini berhubungan sama zaman William Miller kan, Tante Esther? Iya. Oke, mari kita gambar ya sekarang zaman William Miller. Apakah sampai sejauh ini saudara-saudara bisa mengerti apa yang kita mau penjelaskan? Oma Alin bisa ikuti, Oma? Bisa ya, Oma? Oke, that's good, Oma. Kalau ada yang mau diulang, silakan ya. Saya mau ulang ya, saudara-saudara. Mari kita gambar ya. Kita tahu ini yang kita udah belajar, yang kita udah review hari-hari kemarin kan? Bahwa di sini ada materai ke-7 kan? Materai ke-7. Ini dibuka di mana saudara-saudara materai ke-7? Daniel 12:4 ya? Di Oh, sorry. Di materai ke-7 ya, Get? Ya, Om Stardi di mana? Itu di Midnight Cry kan, Get? Betul, Midnight Cry. Kenapa di Midnight Cry, Om Stardi? Tadi karena apa ya? Karena tadi apa ya? Apakah Seven Seal ini mau ada terang baru nggak lagi? Terakhir kan? Nggak ada. Iya, Nggak ada yang terang terakhir baru yang lagi. karena udah mau ada tutup pintu juga. Nah, artinya Om Sutardi, apa yang membuktikan ini terang terakhir? Nggak ada terang baru. Ini kita Karena tidak ada terang lagi dari setelah Midnight Cry sampai nanti di itu kan nggak ada lagi. apakah di sini tanggal ayat mana ini? Kalau ini Midnight Cry, ayatnya di sini apa? Yang itu ya. Matius 25 ayat 6 ya. 6 ya. Oh, 6 Midnight Cry kan Om Stardi? Kalau 10 ya. Ayat 10. Oh, iya. Ayat 10 ya. Dan di sini ada apa ayat 10? Terkenal dengan ada apa? Tutup pintu. Ujung seal ke-7 ya. Kira-kira kalau sudah tutup pintu, ada terang baru nggak? Bisa ada terang baru nggak kalau tutup pintu? Tidak bisa. Nggak ada. Betul? Nggak ada terang baru kan? Artinya apakah Seven Seal yang dibuka ini karena ini sudah dibuka dan habis itu tutup pintu, kita bisa bilang nggak ada terang baru lagi antara di sini, betul? Iya. Bisa ya semua? Ini review ya. Kenapa Seven Seal ini di Midnight Cry? Karena jawabannya kalau ini dibuka, ini yang terakhir kan? Udah nggak ada terang baru karena Matius 25:10 nggak tutup pintu di situ, nggak akan ada terang baru lagi. Artinya memang Seven Seal ini dibukanya di mana? Midnight Cry. Ya, oke. Jadi kita establish kan Seven Seal di Midnight Cry. Tadi di Zakaria 4:1 ada Midnight Cry juga kan, Ma? Jadi udah bisa lihat nggak ini benar-benar di Midnight Cry, saudara-saudara? Bisa? Bisa ya? Iya. Oke, kita mau hapus ya ini ya. Karena kita mau masuk ke konsep Zakaria. Nah, mari kita lihat ya. Seven Seal dibuka di sini. Ya. Waktu dibuka, oke? Waktu dibuka, di sini apa yang dibuka Om Johan? Apa yang mereka peroleh di sini? Sama seperti tangan Tuhan dibuka kan, Om Johan? Oh iya, iya. Betul, Apa ya. yang dibuka di sini? Mereka sekarang tahu apa? Melihat ke depannya ya. Iya, apa? Alkitab kan.
Terus waktu dipelajari dapat apa Om Johan? Opa Johan. Dapat tanggal baru ya. Tanggal berapa? 22 yang ke-10. Itu dia. Tahun yang sama yang bertempat. Dia dapat ini kan? Iya. Oke. Jadi apakah kita bisa lihat ini 7 seal-nya kita udah bisa lihat kan sejauh ini? Oh, mereka dapat terang baru 2 Oktober kan? Nah, sekarang kita mau buktikan 2 olive. Kalau 2 olive harus ada 2 kali apa? 2 kali beaten ya. Oke, 2 kali beaten kan? Oke, saudara-saudara ini kayaknya kita harus majuin karena terlalu sempit tempatnya. Jadi kita mau taruh di agak depan dikit ya. Oke, mari kita lihat. Jadi di sini 7 seal buka, open. Di sini Midnight Cry, dan di sini dapat 22 Oktober 1844. Dan waktu, dan kita dapat 2 olives, 2 beaten. Di mana sekarang kita mau tanya Oma Alin. Oma Alin, di mana Oma Alin mau taruh beaten pertama? Dan kenapa? Iya, Oma? Oh iya. So, yang lain dulu ya. Oma ada di bawah. Oke, kita mau tanya Kak Lina Sianturi. Kak Lina, 2 kali dan Kak Lina mau taruh di mana, Kak? Apakah 7 April 19, saudara-saudara, beaten pertama? Iya, setuju. Ada apa di sini, Opa Johan? Tearing time, kekecewaan kan? Betul, kekecewaan pertama ya. Disappointment. Tearing time kan? Apakah di sini membuat yang foolish KO semua, betul? Betul. Atau jangan kira, tidak bisa bangkit lagi ya? Iya. Betul? Gara-gara ini kan? Ini beaten pertama. Betul? Tapi apakah yang wise terus jalan? Dia nyala terangnya, betul? Iya. Jadi apakah ini beaten fungsinya 2? Yang satu bikin terang, yang satu bikin orang nggak bisa bangkit, betul? Kakinya dipukul, sakit kan nggak bisa bangkit kan? Bisa lihat nggak saudara-saudara? Satu terang, yang satu gelap. Nah, apakah kalau dipukul dalam kegelapan nggak bisa jalan, Mama Soisa? Nggak bisa bangkit? Iya. Ya kan? Nah, sekarang bedanya apa? Ini foolish sama wise di sini. Kalau ini apakah wise punya apa di sini? Wise punya apa yang di beaten? Oil. Apakah wise di sini oilnya di beaten jadi terang, betul? Ya. Apakah foolish di beaten nggak ada oil, kira-kira kakinya kesakitan nggak bisa bangkit lagi, Om Sutardi, karena nggak ada oil. Ya, betul. Ini dia punya ini aja ya, prinsip aja ya kalau mau lihat gambar. Kok bisa ya? Yang satu beaten menghasilkan dua hasil yang berbeda. Betul Om Sutardi? Ya, betul. Yang satu bikin orang nggak bisa bangkit karena orang itu nggak ada oil. Tapi yang satu karena dia punya oil, apakah oilnya yang di beaten Om Sutardi? Jadi terang. Betul? Jadi sempurna. Kan? Nah, jadi kita dapat beaten pertama, saudara. Dan beaten kedua kapan, Om Sutardi? Ya. 20 Oktober. 22 Oktober. Ini apa, Terry? Ini beaten kedua, betul? Ya. Kalau ini Pertama, Terry pertama. tanggal salah, bikin kecewa, betul? Yang ini beaten kedua, apa yang salah? Peristiwanya. Peristiwa salah. Apakah sisa berapa orang, Om Sutardi? 5. Ya, tinggal 5. 50 orang kan? Ya, 50 orang.
Yang sudah lewat 2 kali beaten bisa apa sekarang? Kabarkan apa? Kabarkan Malaikat ketiga. Betul, saudara-saudara? Ketiga, ya. Malaikat ketiga. Jadi saudara-saudara, apakah kalau saudara, kehidupan saudara di beaten, oilnya melewati proses, banyak proses, ya, melalui beaten 1, beaten 2, apakah Tuhan bilang, Om Sutardi, siap nggak mengabarkan malaikat ketiga? Apakah Tuhan lagi bilang itu? Betul. Betul? Kak Jen, apakah siap mengabarkan malaikat ketiga? Betul, Kak Jen? Betul, kalau lewat 2. Aduh. Kalau kita enggak bisa. Betul, Kak Jen. Apakah memang apa namanya? Coba ya, kita buka ayat ya. Ayat terakhir kita ya. Mari kita lihat. Kok ini sore bingung bahasa Indonesianya. Apakah dibilang saudara-saudara count it all joys kalau kita masuk ke dalam banyak pencobaan berbagai beaten itu? Betul, Opa Johan? Kalau kita dapat count, karena kita mau jadi apa? Jadi juru kabarnya Bapa pencipta alam semesta loh. Kalau orang berjuang berusaha untuk jadi juru bicaranya presiden, bangga sekali kan? Oh, saya mau juru bicara presiden ini untuk mengabarkan berapa orang yang terkena coronavirus. Sudah bangga sekali kan masuk TV? Kita mau masuk TV juga, saudara-saudara, jadi buronan dunia, tapi kita juru bicaranya Bapa di surga untuk akan malaikat ketiga. Mantap gak? Amin. Iya. Jadi saudara-saudara, apakah kita walaupun dibilang buronan, dibilang A sampai Z di dunia, kita nggak pernah ragu akan kondisi kita yang sesungguhnya, yang salah sekali dinilai di mata dunia, karena kita tahu bahwa seluruh surga, Yesus selalu lihat kita dengan simpati dan kasih, dan malaikat selalu mengelilingi kita. Apakah saudara-saudara amini itu? Kutipan pertama tadi kan, Om Sutardi? Ya. Jadi, orang-orang benar akan live by faith, not by sight. Walaupun sight-nya nggak sesuai apa yang kita harapkan, apakah kita mau kembali ambil janji-janji Tuhan? Nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang bisa tuntun saya sejauh ini. Kalau sampai sejauh ini benar-benar terus, kalau lagi hadapi suatu situasi yang kelihatannya bagi daging salah, apakah kita mau langsung kesimpulannya semua salah? Gimana saudara-saudara? Apakah kita mau bilang, oh berarti ini salah semua karena daging kita yang nilai? Bisa nggak gitu Om Sutardi? Itu dia. Tidak Bedi. Waduh. Kalau yang salah kan kita yang salah tuh. Tuhan tidak pernah salah. Hanya kalau yang salah kita salah menilai. Kita kan yang selalu salah menilai kan Om Sutardi? Betul, salah mengerti ya. Apakah makanya kita jangan pernah menilai suatu perkara dengan kita punya daging kalau kita enggak mau jatuh ke dalam kegelapan, enggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau satu perkara kita serahkan sama Tuhan, apakah kita bisa lihat bahwa Tuhan yang pimpin walaupun memang harus lewat Mesir, lewat jalan ini, harus bikin ini ya kan, kayak Abraham kan Om Sutardi, harus lewat sini, lewat padang gurun, tempatnya kayaknya nggak ada air, nggak ada apa, betul? Tapi dia jalan terus, betul? Malah harus lewat api kan kemarin, harus lewat api. Tanpa api nggak ada kerajaan surga kan Om Sutardi? Betul. Jadi saudara-saudara yang harus kita renungkan, apakah saya benar-benar cinta Tuhan? Kalau saya cinta Tuhan, mau lewat tadi dibilang mau lewat lautan buaya pun saya akan rela, betul? Betul. Iya. Biarlah kita tahu siapa diri kita. Makanya kita bilang terus sama Tuhan, Tuhan selidiki aku Tuhan. Aku ini cinta Tuhan benar-benar atau bohong-bohongan Tuhan?
Dan biarlah kalau memang bohong-bohongan saya bisa ngomong saya miskin. Betul Om Sutardi? Jangan sampai saya bilang saya kaya kan Om Sutardi? Ya, Kan betul. malah mau muntahkan kan kita. Itu dia. Oke, saudara-saudara, biarlah pelajaran ini bisa menguatkan kita. Biarlah kita percaya setiap bitenan yang terjadi, setiap aniaya yang terjadi kehidupan kita, setiap api kecil ya kan Kak Lina, api kecil, api penurutan kan Kak Lina, yang kita belajar Kak Lina. Biarlah setiap api kecil yang kita memang inginkan dan membakar kita punya flash, itu membuat kita siap menjadi pekabar malaikat ketiga di air sama. Apakah saudara-saudara bisa jelas review kita pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini semua nama Tuhan yang dimuliakan ya. Oke. Kalau sudah tidak, ya silakan. Boleh yang gambar Midnight Cry tadi yang mau di screenshot dulu. Yang ini Tante Esther? Sudah saya. Bukan yang sebelum ini. Oh, oke. Sebentar ya, kita buka dia punya file. Iya, makasih. Yang Midnight Cry yang kutipan pertama atau kedua Tante Esther? Yang kedua, yang gambar orang-orang Advent berjalan di Neropet itu. Siap. Iya. Oh iya, ini dia. Terima kasih. Ya, sama-sama Tante Esther. Iya, sudah. Oke, terima kasih. Sudah gitu. Ya. Terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Iya, silakan Mama Saisa. Iya, bertanya ya pelajaran yang tadi muat lagi. Sekali 2 hari kan gantian. Mama Saisa boleh ulang lagi? Ada suaranya, ada deret-deret juga, saya kurang jelas. Silakan. Iya, mau tanya.